Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga. Ibadah keluarga pada tanggal 6 Mei 2020. Adapun ibadah kita laksanakan di rumah masing-masing berhubung karena adanya wabah virus COVID-19. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak menjadi mengurangi rasa hormat kita terhadap Tuhan Maha Pengasih kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita selalu mengikuti apa peraturan daripada pemerintah. Oleh sebab itu kita melaksanakan ibadah ini di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini dari Imamat pasal 4 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu silakan yang di rumah boleh membuka Alkitabnya. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau tetap setia melindungi kami. Engkau masih memberi kesempatan bagi kami umat-Mu untuk membaca, mendengar firman kebenaran-Mu. Biarlah Engkau menerangi hati kami, melembutkan setiap hati kami pribadi lepas pribadi, agar kami dimampukan untuk melakukan suara kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba-Mu untuk berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia mendengar, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada sore hari ini dari Imamat pasal 13, Imamat pasal 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21, yang demikian bunyinya. Jikalau yang berbuat dosa tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah mempersembahkan seekor lembu jantan muda sebagai korban penghapusan dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhinya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah sembelihan harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dihususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuat dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan, dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapusan dosa untuk jemaah. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah tadi dari Imamat pasal 4 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Kitab Imamat ditulis oleh Musa dan ada hubungannya langsung dengan kitab Keluaran. Kitab Imamat juga dikenal sebagai buku panduan imam. Pokok permasalahan yang digumuli dalam perikop ini adalah tentang kesalahan yang diperbuat oleh umat tanpa sengaja. Apabila umat Tuhan tanpa sengaja melakukan dosa dalam bentuk ketidaktaatan terhadap apa yang dilarangnya, dan kesalahan itu ketahuan, maka mereka wajib membawa persembahan kurban penghapusan dosa. Kurban penghapusan dosa bagi kesalahan umat sama dengan kurban penghapusan dosa seorang imam yang diurapi, dan keduanya lebih berat daripada kurban bagi pemuka agama baik rakyat jelata. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab moral seorang imam di hadapan Tuhan dan umat. Juga konsekuensi yang harus ditanggungnya jika ia berbuat salah. Imam berfungsi sebagai barometer kesalahan umat. Berulang kali di Perjanjian Lama kita disodorkan berbagai bukti menyimpangnya kehidupan umat karena ketidaktaatan dari pemimpin umat. Maka tak heran Tuhan menuntut kurban yang sama. Tuhan menuntut seekor lembu jantan muda yang tidak bercela. Ia sebagai bentuk tanggung jawab yang sama, baik dari seorang imam maupun dari seluruh umat ketika sebuah dosa dibuat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah pelajaran penting bagi setiap orang yang mengemban kepemimpinan rohani. Tuhan menuntut tanggung jawab yang sangat besar, berbeda dengan korban bakaran pada Imamat 1 yang sebelumnya dibakar di atas mezbah, sehingga kurban penghapus dosa ini harus dibawa ke satu tempat yang tahir di luar perkemahan dan dibakar habis di luar perkemahan. Dapat kita lihat dalam Imamat 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-21. Di dalam pemerintahan ini kita melihat bayang-bayang dari pengorbanan yang kelak ditawarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga penghapusan dosa umat manusia di atas salib. Kurban-kurban penghapusan dosa terus-menerus dipersembahkan oleh umat Israel, karena kurban itu tak pernah cukup untuk menutupi segala kesalahan mereka, karena mereka itu terus-menerus berbuat dosa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa kurban yang Tuhan Yesus persembahkan satu kali untuk menebus dosa-dosa kita cukup untuk selama-lamanya, sehingga kita boleh yakin bahwa hidup kita aman di dalam Dia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai imam-imam yang diurapi haruslah membawa kurban kepada Tuhan adalah jantan yang muda, dan para imam harus menumpangkan tangannya pada kepala korban tersebut, dan darahnya dipercikkan 7 kali di hadapan Tuhan, lalu dipercikkan di depan tabir perkemahan. Dan apabila yang melakukan kesalahan itu jemaat adalah lembu jantan, tetapi diharuskan juga tua-tua gereja yang harus menumpangkan tangannya. Dan jikalau yang melakukan kesalahan itu adalah rakyat jelata, maka ia harus membawa kambing betina atau juga domba. Dan jikalau yang melakukan kesalahan adalah rakyat yang paling miskin, yang dia harus mempersembahkan adalah burung merpati atau 4 tepung.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa itu tetap harus dibayar dengan mahal. Dosa besar atau kecil harus diselesaikan, karena dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu pada lagu kita kalau kita mendengarkan, maukah dosamu dihapuskan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau dosa kita dihapus oleh darah Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan dan kita harus mau mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Ketika kita tidak mau datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita, maka hidup kita akan jauh dari Tuhan. Karena di dalam Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mau melihat dan mengampuni segala dosamu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita ini, kita dikatakan harus mau mengakui segala dosa kita. Karena ketika kita tidak mau mengampuni, memohon ampun terhadap Tuhan, maka Tuhan akan menjauhkan dirinya daripada kita. Dan kita akan hidup jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman pada sore hari ini, kita diingatkan besar atau kecil dosa kita, kita harus datang kepada Tuhan untuk minta ampun agar kita dijauhkan dari segala kesalahan-kesalahan kita dan kita hidup dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikuti ibadah-ibadah dan kita mengikuti ibadah pada hari Minggu, di sana ada untuk pengakuan dosa. Jangan kita hidup seperti bangsa Israel yang pada saat itu mereka selalu mengadakan persembahan-persembahan kurban untuk penyucian dosa atau untuk penghapusan dosa. Ketika pada saat ini kita dituntut untuk melakukan hal seperti yang dilakukan oleh bacaan kita di dalam imamat ini. Ketika mereka melakukan kesalahan, mau disengaja, mau tidak disengaja, kita harus mengorbankan sapi atau lembu jantan atau juga kambing atau juga domba. Ada berapa kali kita di dalam satu hari melakukan dosa? Apakah kita sanggup untuk melakukan ini? Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kita bahwa penebusan kita telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di Golgota melalui darahnya yang kudus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lakukan sesuai dengan apa yang kita dengar pada sore hari ini. Selamat untuk melakukan ibadah dan selamat tetap diam di rumah untuk membaca firman Tuhan. Amin.